Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devandio Kenan Robert. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di matkul pengantar kecerdasan buatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu algoritma Nearest Neighbor Method. Kedua, langkah-langkah dalam algoritma ini. Ketiga, kelebihan dan kekurangan dalam algoritma ini. Kita langsung masuk ke materinya. Ini materi yang akan saya jelaskan. Ada langkah-langkah yang tadi saya sebut, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada penjelasan the nearest neighbor method. Oke. Untuk yang pertama, penjelasannya. The nearest neighbor method adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query intens yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada. Ilustrasi ceritanya, ini contohnya. Anda diundang ke sebuah pertemuan, namun Anda tidak tahu tema dari pertemuan tersebut maupun kegiatan apa saja yang ada di dalam pertemuan tersebut. Anda benar-benar nggak tahu pertemuan itu bermanfaat atau tidak untuk Anda. Yang Anda tahu beberapa orang teman Anda juga diundang ke acara yang sama. Dalam kondisi seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Cara yang biasanya dilakukan oleh banyak orang dalam mengenai masalah seperti ini adalah dengan bertanya pada teman-temannya apakah mereka datang ke pertemuan tersebut. Biasanya orang-orang yang pertama ditanya adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Anda. Maka Anda mencoba mengontak 6 orang teman Anda yang biasanya menjadi teman main Anda. Dari 6 orang tersebut, 4 orang menyatakan iya dan 2 orang menyatakan tidak datang. Entah mengapa alasannya keputusan apa yang akan Anda ambil. Oke. Kasus di atas menggambarkan ide dari algoritma Neighbors. Anda ingin mengambil sebuah keputusan kelas antara datang atau tidak datang ke sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas dari keputusan teman-teman Anda intens atau intens lainnya. Teman-teman tersebut Anda pilih berdasarkan kedekatannya dengan Anda. Ukuran kedekatan pertemanan ini bisa bermacam-macam. Jadi, kayak diseleksi. Kita memfilter untuk teman-teman kita. Jadi kayak siapa dulu nih yang harus kita kabarin, siapa dulu nih yang harus diajak. Misalkan kayak dari apakah mungkin sahabat, ataukah mungkin dari teman yang paling dekat, ataukah tetangga, atau teman yang satu hobi, udah satu hobi atau satu kelas. Jadi kita filter mana yang lebih dekat dengan kita, yang memungkinkan untuk kita ajak. Nah, ukuran-ukuran tersebut bisa digunakan bersamaan. Misalnya si A itu tetangga satu hobi atau satu kelas, sedangkan si B itu hanya satu kelas. Nah, nanti kita bisa milih. Atau milih yang satu hobi satu kelas atau yang hanya satu kelas saja yang untuk kita ajak. Terus Anda ingin mengambil sebuah keputusan kelas antara datang atau tidak datang ke sebuah pertemuan. Untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, Anda melihat mayoritas dari keputusan teman-teman atau tetangga atau intens lainnya. Oke, next. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan equidistant distance atau dapat juga menggunakan rumus jarak yang lain. Kedekatannya dapat dianggap sebagai inverse jarak, alias berbanding terbalik dengan jarak. Semakin kecil jarak antara dua intens, semakin besar kedekatannya antara dua intens tersebut. Dengan demikian, nearest neighbor dari sebuah intens X didefinisikan sebagai K intens yang memiliki jarak terkecil, kedekatan terbesar nearest dengan X. Oke, next. Ini kita masuk ke yang kedua, langkah-langkahnya. Dalam menentukan langkah-langkah dan tahapan di algoritma ini, ada 5 cara ya. Pertama, kita menentukan parameter K, jumlah tetangga paling dekat. Siapa dulu nih yang paling dekat nih, siapa dulu nih yang harus dipilih nih, siapa yang bakal belakangan nih, itu. Terus menghitung kuadrat jarak equidistant objek terhadap data training yang diberikan.
Ketiga, mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending, berurutan dari nilai tinggi ke rendah. Nah, ini kemungkinan misalkan kita tadi ada 6 tetangga, yang lebih memungkinkan siapa? Nilainya yang paling besar siapa? Yang paling memungkinkan siapa? Kita urutin dari yang paling besar sampai yang paling rendah. Terus mengumpulkan kategori Y, klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan ke kategori objek. Nah, masuk nih ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya sangat non-linear. The nearest neighbor method merupakan salah satu algoritma atau model pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrik. Pembahasan mengenai model parametrik dan model non-parametrik bisa menjadi artikel sendiri. Namun secara singkat, definisi model non-parametrik adalah model yang tidak mengasumsikan apa-apa mengenai distribusi intens di dalam datasheet. Model non-parametrik biasanya lebih sulit Sorry, jaringannya barusan terputus. Saya udah coba bikin video 2 atau 3 kali karena jaringan terputus. Jadi mungkin ini yang terakhir yang bakal saya upload ke YouTube. Mohon maaf jika terganggu karena memang saya merekamnya pakai Zoom dan jaringannya tidak stabil. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita baru bahas kelebihan yang sangat non-linear. Nah, model non-parametrik biasanya lebih sulit diimplementasikan, namun salah satu kelebihannya adalah garis keputusan kelas yang dihasilkan model tersebut bisa jadi sangat fleksibel dan non-linear. Terus yang kedua, mudah dipahami dan diimplementasikan. Dari paparan yang diberikan dan penjelasan cara menghitung jarak dalam sudah cukup jelas bahwa algoritma ini mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan. Untuk mengklasifikasi intens X menggunakan KNN, kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar intens, menghitung jarak X dengan semua intens lainnya. Berdasarkan fungsi tersebut, dan menentukan nilai kelas X sebagai kelas yang paling banyak muncul dalam K intens terdekat. Terus kekurangannya, perlu menunjukkan parameter K, jumlah tetangga terdekat. Kita mesti tahu dulu nih, siapa nih yang paling memungkinkan nih parameternya kan. Kedua, tidak menangani nilai hilang, missing value, secara implisit. Jika terdapat hilang pada satu atau lebih variabel dari satu intens perhitungan, jarak intens tersebut dengan intens lainnya menjadi tidak terdefinisi. Bagaimana coba menghitung jarak dalam ruang 3 dimensi jika salah satu dimensi hilang? Karenanya, sebelum menerapkan KNN, kerap dilakukan imputasi untuk mengisi nilai-nilai hilang yang ada pada datasheet. Contoh teknik mutasi yang paling umum adalah mengisi nilai hilang pada suatu variabel dengan nilai rata-rata variabel tersebut, atau mean imputation. Cari nilai rata-ratanya. Terus sensitif terhadap data pencilan, outlier. KNN bisa jadi sangat fleksibel jika kecil. Fleksibilitas ini mengakibatkan cenderung sensitif terhadap data punchline, khususnya punchline yang terletak di tengah-tengah kelas yang berbeda. Lebih jelasnya, perhatikan terus rentan terhadap variabel yang non-informatif, rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi, berbagai permasalahan yang timbul dari tingginya dimensionalitas, banyaknya variabel, menimpa sebagian besar algoritma pembelajaran mesin, dan KNN adalah salah satu algoritma yang paling rentan terhadap tingginya dimensionalitas. Hal ini karena semakin banyak dimensi ruang yang bisa ditempati intens semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari satu intens sebetulnya sama sekali tidak near. Rentan terhadap perbedaan rentang variabel. Dalam perhitungan jarak antar intens, KNN menganggap semua variabel
setara atau sama penting. Lihat bagian penjumlahan pada rumus perhitungan jarak. Jika terdapat variabel P yang memiliki rentang jauh lebih besar dibanding variabel-variabel lainnya, maka perhitungan jarak akan didominasi oleh P. Misalkan ada dua variabel A dan B dengan rentang variabel A 0 sampai 1000 dan rentang variabel B 0 sampai 10. Kalau ada selisih dua nilai variabel tidak akan lebih dari 100, sedangkan untuk variabel A kuadrat selisihnya bisa mencapai 1 juta. Hal ini bisa mengecoh KNN sehingga KNN menganggap tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak mereka karena rentangnya sangat besar dibanding rentang B. Ilustrasinya seperti manakah yang merupakan nearest neighbor dari intent X? Jika dilihat dari kacamata komputer, nearest neighbor X bukanlah Y, melainkan Z. Mengapa? Untuk mengatasi perbedaan rentang, biasanya dilakukan pre-proses berupa standarisasi rentang semua variabel sebelum menerapkan algoritma ini. Contohnya yaitu melalui operasi center scale atau operasi min-max. Mungkin sekian materi yang bisa saya presentasikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.